Kenegaraan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan secara singkat materi tentang konstitusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat menonton! Pertama-tama, saya akan membahas tentang apa itu konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggara negara. Secara etimologis, kata konstitusi berasal dari berbagai bahasa, seperti constitution dari Inggris, constituere dari Prancis, dan constitui dari Latin, yang berarti membentuk atau menyusun suatu negara. Menurut para ahli, yang pertama adalah Lord James Bryce menyatakan bahwa konstitusi adalah kerangka negara yang mengatur lembaga negara beserta fungsi dan kewenangannya. Yang kedua adalah C.F. Strong menjelaskan bahwa konstitusi merupakan kumpulan aturan mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Yang berikutnya, konstitusi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam perubahan dan perkembangan kehidupan berbangsa. Yang keempat, menjamin perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya, pentingnya konstitusi dalam pemerintahan Indonesia. Menurut Tom Holmes, sifat alami manusia adalah saling berkebutuhan atau bisa disebut dengan homo homini lupus, sehingga membutuhkan perjanjian sosial atau sosial kontrak untuk mencapai kebenaran. Kekuasaan pemerintahan Indonesia harus dibatasi, karena menurut Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolute. Artinya, kekuasaan yang tidak dibatasi dapat berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, konstitusi diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan kekuasaan sesuai dengan aturan hukum. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan contoh pembatasan kekuasaan pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu fungsi utama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Beberapa bentuk pembatasan tersebut antara lain: yang pertama, masa jabatan presiden maksimal 2 periode, yaitu ada pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini mencegah seseorang menjabat sebagai presiden tanpa batas waktu, sehingga tidak terjadi kekuasaan yang terlalu lama di tangan satu orang. Yang kedua, presiden tidak dapat membubarkan DPR, yaitu berada pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. DPR tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara mandiri, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Yang ketiga, pemberhentian presiden diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang 1945. Presiden hanya dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Prosesnya harus melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, sehingga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Yang keempat, keputusan mengenai perang, perdamaian, dan perjanjian internasional tidak dapat diputuskan sendiri oleh presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, keputusan tersebut harus mendapat persetujuan DPR agar setiap kebijakan penting melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem prinsip negara hukum. Artinya, penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan pada kekuasaan mutlak seseorang pemimpin. Semua pejabat negara, termasuk presiden, wajib tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Yang terakhir, menurut para ahli, konstitusi memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara dan pembagian kekuasaan terbagi dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Yang keempat, tata cara perubahan undang-undang dasar. Yang kelima, cita-cita bangsa dan dasar negara. Dalam UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, HAM diatur pada pasal 28A sampai 28B, sedangkan perubahan undang-undang diatur dalam pasal 37. Kesimpulan, konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan konstitusi sangat penting karena mengatur sistem pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintah,
menjamin hak asasi manusia, serta menjadi pedoman dalam mewujudkan negara yang demokratis, adil, dan berdasarkan hukum. Dengan adanya konstitusi, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan secara tertib,